Nona Dabri mengatakan bahwa dia akan duduk santai dan menyambut video ini, karena dia percaya bahwa ada keadilan di dunia ini. Setelah mendengar ini, tidak hanya Adira, tetapi beberapa reporter mengungkapkan senyuman geli. Keadilan. Wanita gangster seharusnya tidak berbicara kepada kita tentang keadilan. Adira merespons secara langsung. Melihat bahwa para pengacara tidak mengatakan apapun atas tanggapannya, Adira tersenyum dan melanjutkan, "Karena Nona Darby sangat percaya diri, mari kita semua duduk dan menikmati pertunjukannya. Kita akan segera melihat siapa yang berbohong dan siapa yang tidak tahu benar dan salah. Saya hanya berharap Nona Darby dapat menanggung konsekuensinya." Setelah berbicara, Adira sekali lagi berbalik dan menatap layar di belakangnya dengan percaya diri. Setelah itu video goyah muncul di layar. Karena ditembak secara diam-diam dari ambang pintu, yang terlihat hanyalah Darby dan sedikit perut buncit Alexa. Alexa tidak dapat dilihat sepenuhnya dengan jelas. Meski begitu, semua orang bisa mengenali suara Alexa sejak awal, dan bisa mendengar pertengkaran di antara kedua wanita tersebut. Mereka juga mendengar nada seram dalam suara Darby, saat dia menyuruh pengawalnya untuk mengambil tindakan terhadap Alexa. Mereka mendengar bagaimana Alexa menyuruh mereka menelanjanginya dan membuang anaknya. Dan bagaimana dia memberitahu mereka untuk berhati-hati agar tidak membunuhnya. Ini hanyalah cuplikan video yang diberikan oleh tukang ledeng Belanda. Tentu saja, dia merekam lebih banyak lagi, tetapi bagi Mandala, cuplikan kecil ini sudah cukup. Video berakhir ketika ada ketukan di pintu dan Kenzi serta polisi muncul. Namun rekaman yang diambil sudah cukup untuk memastikan siapa yang berbohong, siapa yang memfitnah siapa, dan siapa yang bertindak kejam tanpa ragu. Kebenaran akhirnya terungkap. Saat para reporter memotret dengan panik dengan kamera mereka, mereka terkejut dengan tindakan Darby dalam video tersebut. Mereka tidak pernah membayangkan, ketika seorang wanita berubah menjadi tidak berperasaan, mereka bisa menjadi begitu kejam dan menjijikkan. Darby ini jahat sekali. Bagaimana dia bisa melakukan sesuatu yang begitu kejam, namun berbalik dan menangis seperti korban? Dia justru berusaha memanfaatkan belas kasih masyarakat untuk mencapai motifnya sendiri. Benar-benar menjijikkan. Perlakukan ibu hamil seperti ini, takut disambar petir? Bagaimanapun, dia adalah wanita gangster. Tidak heran semua yang dia lakukan benar-benar tidak manusiawi. Jika saya Tuan Kenzi, saya tidak akan menamparnya begitu saja. Aku bahkan mungkin akan membunuhnya. Bagus untuknya, tapi satu tamparan saja tidak cukup. Dihadapkan dengan kemarahan dari wartawan dan netizen, Adira memandang rendah pengacara Darby dengan nada mengejek dan bertanya, "Saya ingin tahu apakah ini keadilan yang kamu bicarakan?" Para pengacara tercengang ketika ekspresi kuat mereka menghilang. Sebagai manusia, sudah cukup buruk dia tidak menunjukkan belas kasihan pada wanita hamil dan anaknya. Dia bahkan mencoba menyalahkan korban. "Saya ingin tahu apakah kamu benar-benar bisa tidur di malam hari, setelah menerima uang dari orang seperti ini?" Para pengacara wajah menjadi merah karena malu, mereka tidak tahu bagaimana harus merespons. Setelah saling melirik sekilas, mereka dengan cepat berbalik dan pergi. Adira tidak mempersulit mereka. Mereka hanya memainkan peran kecil dalam kejadian tersebut. Sebaliknya, dia melakukan sesuatu yang sama sekali tidak terduga. Dia menelepon Darby. Tentu saja, Darby saat ini sedang duduk di rumah dengan gemetar, tidak yakin apakah dia marah atau takut. Jadi, ketika dia menerima telepon dari Adira, dia langsung menutup telepon. Adira memandang semua orang dan mengangkat bahunya. Dia kemudian menelepon agensi manajemen Darby. Tentu saja, agensi tersebut telah menerima berita tentang apa yang terjadi, dan menyadari bahwa Darby telah kehilangan nilainya,
sehingga mereka segera mengumumkan bahwa tindakan Darby adalah perbuatannya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan mereka. Jika insiden tersebut melibatkan persaingan normal dalam industri, maka Darby hanya akan dianggap sebagai lelucon. Tapi, Alexa sedang hamil. Padahal, usia kehamilannya sudah 6 bulan. Hal ini benar-benar meningkatkan insiden tersebut ke tingkat keseriusan yang tidak terbayangkan. Sebab, hal tersebut bukan lagi persoalan yang melibatkan industri hiburan, melainkan persoalan moral yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Tentu saja, dirilisnya video tersebut seperti tamparan keras di wajah bagi mereka yang sebelumnya memarahi Kenzie dan Alexa. Dalam sekejap, mereka dianggap sebagai sampah yang menyemangati Darby. Saat ini, klimaksnya baru saja dimulai. Adira memandang semua orang dengan dingin. Dia tahu jauh di lubuk hatinya, tidak peduli betapa marah dan benarnya tindakan orang-orang ini, dia tidak akan pernah bisa melupakan bagaimana mereka memarahi dan menghina Alexa dan Kenzie sebelumnya. Jadi, dia langsung mengatakan kepada semua orang, ada alasan mengapa konferensi pers diadakan sedemikian rupa. Awalnya, Alexa tidak ingin memberitahu media tentang kehamilannya. Namun, saat berhadapan dengan wanita sekejam Darby, dia tidak punya pilihan selain mengungkapkannya untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah dan untuk melindungi anaknya. Apakah dia melakukan kesalahan? Tidak, biarkan saya ulangi lagi. Andalah yang mengklaim dia jahat, namun kamu juga yang mengklaim dia tidak bersalah. Otak itu berguna, kamu harus menggunakannya. Mandala telah berkecimpung di dunia hiburan selama bertahun-tahun dan tidak ada seorang pun yang berhasil menantang posisi mereka. Siapa yang memberi kalian kepercayaan diri dan keberanian untuk menghina Tuan Kenzie dan membicarakan namanya begitu saja? Aku akan jujur kepadamu, tidak mungkin Mandala akan menunjukkan belas kasihan terhadap Nona Darby. Selain itu, mereka juga tidak akan membiarkan pembuat onar lainnya lolos. Mandala akan melakukan semua yang mereka bisa untuk menghilangkan semua hal negatif yang ditimbulkan oleh insiden ini terhadap mereka, dan mereka juga akan menunjukkan kepada semua orang konsekuensi dari menimbulkan masalah. Tentu saja, Mandala ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengklarifikasi semua skandal lain yang berhubungan dengan Alexa. Pertama, mundurnya Alexa dari industri ini sebagian karena dia ingin menjaga kehamilannya agar tidak menjadi pusat perhatian. Tapi, di balik itu semua ada konspirasi yang lebih besar lagi. Jadi, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menangani setiap masalah yang berkaitan dengan masalah ini. Selanjutnya, Adira berencana menyelesaikan masalah penghapusan nama Alexa dari daftar nominasi penghargaan Adipurna. Kenzie telah menyusun permainan catur yang sempurna, dan menunggu begitu lama untuk mendapatkan waktu yang tepat. Saat penghargaan Adipurna memutuskan untuk menyerah pada Alexa, Kenzie membantu Alexa memperjuangkan kesempatan terakhirnya. Media bahkan belum mempertimbangkan penghargaan Adipurna. Mereka tidak tahu bahwa satu-satunya alasan mengapa Kenzie menoleransi Arsi, Laura, dan Darby begitu lama adalah karena semuanya saling berhubungan. Jika semua orang mengira dia menutup mata terhadap tindakan ketiga wanita ini, lalu hari ini adalah hari di mana dia akan membuat mereka membayar semuanya kembali sekaligus. Semua orang tahu, pada saat Alexa mengumumkan pengunduran dirinya, dia difitnah karena bertemu dengan seorang sutradara Amerika. Selama kejadian itu, segalanya menjadi tidak terkendali dan banyak aktor dan sutradara bekerja sama melawan Alexa dan menghinanya. Pada saat itu, Alexa sudah mengetahui bahwa dia hamil. Jadi, dia tidak punya pilihan selain mundur sementara dari industri ini. Di masa lalu, Alexa mundur dari industri modeling ketika dia selangkah lagi dari menjadi supermodel internasional untuk mengejar jalur seorang aktris. Setelah 3 film,
Akting telah menjadi bagian dari hidupnya. Namun, saat ini, dia rekan-rekannya sendiri memutuskan untuk bekerja sama melawannya. Sebagai seorang wanita hamil, dia tidak punya pilihan selain mundur demi anaknya dan kepolosannya. Namun, hal yang paling mengecewakan adalah orang-orang yang bekerja sama melawannya saat itu masih mempersulit Alexa saat ini. Hari ini, kalian semua menyaksikan bagaimana Darby yang jahat memperlakukan seorang wanita hamil. Namun, pada saat Alexa mengumumkan pengunduran dirinya, situasinya bahkan lebih buruk daripada saat ini. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.